Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Deborah Purwono dengan NIM 216100014. Saya dari program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dari Universitas Gadjah Mada Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi rasional emotif. Nah, jadi terapi rasional emotif ini dikembangkan oleh Albert Ellis. Nah, terapi rasional emotif ini lebih banyak kesamaannya dengan terapi-terapi yang berorientasi kognitif tingkah laku, tindakan, dalam arti menitik beratkan berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan juga bertindak. Nah, terapi rasional emotif ini sangat didaktik dan sangat direktif serta lebih banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran daripada dengan dimensi-dimensi perasaan. Lanjut, jadi masuk ke dalam konsep-konsep utama. Nah, menurut pandangan tentang sifat manusia, terapi rasional emotif adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir, dan mengatakan, mencintai, bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualkan diri. Akan tetapi, manusia juga memiliki kecenderungan-kecenderungan ke arah menghancurkan diri, menghindari pemikiran berlambat-lambat, menyesali kesalahan-kesalahan secara tak berkesudahan, tahayul, intoleransi, perfeksionis, medan mencela diri, serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri. Nah, manusia pun berkecenderungan untuk terpaku pada pola-pola tingkah laku lama yang disfungsional dan mencari berbagai cara untuk terlibat dalam sabotase diri. Nah, untuk memperbaiki pola-pola tersebut yang disfungsional itu, seseorang idealnya harus menggunakan metode-metode perseptual, kognitif, emotif evokatif, dan juga behavioristik, redukatif. Nah, jika terapi rasional emotif dihubungkan dengan teori kepribadian itu bagaimana? Nah, jadi sikap-sikap yang disfungsional hidup dan bekerja di dalam diri kita lebih disebabkan oleh pengulangan pemikiran-pemikiran irasional yang diterimakan pada masa dini yang dilakukan oleh kita sendiri daripada oleh pengulangan yang dilakukan oleh orang tua kita. Nah, jadi emosi-emosi itu apa sih? Emosi-emosi adalah produk pemikiran manusia. Nah, jadi menurut Ellis itu menyatakan bahwa gangguan emosi pada dasarnya terdiri atas kalimat-kalimat atau arti-arti yang keliru, tidak logis, dan tidak disahkan, yang diyakini secara dogmatis dan tanpa kritik. Dan terhadapnya, orang yang terganggu beremosi atau bertindak sampai ia sendiri kalah. Nah, terapi rasional emotif ini menekankan bahwa menyalahkan adalah inti sebagian besar gangguan emosional. Oleh karena itu, jika kita ingin menyembuhkan orang yang neurotik atau psikotik, kita harus menghentikan penyalahan di orang penyalahan itu terhadap orang lain yang ada pada orang tersebut. Terapis mengajarkan para klien bagaimana merasakan kesakitan, bahkan apabila para klien itu memang tidak diterima dan tidak dicintai oleh orang-orang yang berarti, meskipun mendorong orang-orang untuk mengalami kesedihan karena tidak diterima oleh orang-orang lain yang berarti, terapi rasional emotif ini berusaha membantu mereka untuk mengatasi segenap manifestasi dari depresi, kesakitan, kehilangan, rasa berharga, dan juga kebencian. Nah, jadi terdapat beberapa gagasan irasional yang menonjol yang terus-menerus diinternalisasi dan tanpa dapat dihindari mengakibatkan kesalahan diri. Nah, jadi menurut Ellis, ada gagasan irasional itu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada gagasan bahwa sangat perlu bagi orang dewasa untuk dicintai atau disetujui oleh setiap orang yang berarti di masyarakatnya. Lalu, ada gagasan bahwa seseorang berprestasi dalam segala hal jika seseorang itu menginginkan dirinya dihormati. Selanjutnya, gagasan bahwa orang-orang tertentu buruk, keji, atau jahat dan harus dikutuk dan dihukum atas kejahatannya. Lalu, gagasan bahwa lebih mudah menghindari daripada menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan tanggung jawab pribadi. Lalu selanjutnya ada gagasan bahwa adalah merupakan bencana yang mengerikan apabila hal-hal menjadi tidak seperti yang diharapkan. Selanjutnya gagasan bahwa ketidakbahagiaan manusia terjadi oleh penyebab-penyebab dari luar dan bahwa orang-orang hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kesusahan-kesusahan dan gangguan-gangguannya. Dan yang terakhir, itu ada gagasan bahwa masa lampau adalah determinan yang terpenting dari tingkah laku seseorang sekarang, dan bahwa karena dulu sesuatu pernah mempengaruhi kehidupan seseorang, maka sesuatu itu sekarang ini memiliki efek yang sama. Selanjutnya ada teori ABC tentang kepribadian. Teori ABC tentang kepribadian sangatlah penting bagi teori dan praktek terapi rasional emotif ini. Nah, A di teori ABC ini adalah keberadaan suatu fakta, suatu peristiwa, tingkah laku, atau sikap seseorang.
Nah, C-nya itu adalah konsekuensi atau reaksi emosional seseorang. Reaksi ini bisa layak dan bisa pula tidak layak. A, pada teori ABC ini, peristiwa yang mengaktifkan, bukan penyebab timbulnya C, atau konsekuensi emosional. Alih-alih, B yaitu keyakinan individu tentang A yang menjadi penyebab dari C, yakni reaksi emosional. Jadi manusia bertanggung jawab atas gangguan-gangguannya, penciptaan reaksi-reaksi emosional, dan sendiri. Pada kesempatan lain, Ellis menandaskan bahwa karena manusia memiliki kesanggupan untuk berpikir, maka manusia mampu melatih dirinya sendiri untuk mengubah atau menghapus keyakinan-keyakinan yang menyabotase diri sendiri. Untuk memahami dan mengonfrontasikan sistem keyakinan diperlukan disiplin diri, berpikir, dan juga belajar. Nah, lalu ada namanya proses terapi. Nah, kita harus mengetahui tujuan-tujuan dari terapi itu. Ellis menunjukkan bahwa banyak jalan yang digunakan dalam terapi rasional emotif yang diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri dari klien dan membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup dan lebih realistik. Nah, menurut si Ellis ini, tujuan utama psikoterapis yang lebih baik adalah menunjukkan kepada klien bahwa verbalisasi diri mereka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan-gangguan emosional yang dialami oleh mereka. Terapi rasional emotif ini bergerak ke seberang penghapusan gejala dalam arti tujuan utama proses terapinya adalah membantu klien untuk membebaskan dirinya sendiri dari gejala-gejala yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan kepada terapis. Nah, ringkasnya, proses terapi terdiri atas penyembuhan irasionalitas dengan rasionalitas, karena individu pada dasarnya adalah makhluk rasional dan karena sumber ketidakbahagiaannya adalah irasional. Maka, individu bisa mencapai kebahagiaan dengan belajar berpikir rasional. Proses terapi karenanya sebagian besar adalah proses belajar mengajar. Nah, jadi di sini ada fungsi dan peran dari terapis. Nah, menurut Ellis, di sini ada gambaran tentang apa yang dilakukan oleh pemraktek terapi rasional emotif ini. Nah, yang pertama, itu mengajak klien untuk berpikir tentang beberapa gagasan dasar yang irasional yang telah memotivasi banyak gangguan tingkah laku. Yang kedua, menantang klien untuk menguji gagasan-gagasannya. Yang ketiga, menunjukkan kepada klien ketidaklogisan pemikirannya. Yang keempat, itu ada menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan keyakinan-keyakinan irasional klien. Yang kelima, itu dengan menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanya dan bagaimana keyakinan-keyakinan akan mengakibatkan gangguan-gangguan emosional dan tingkah laku di masa depan. Nah, yang keenam, menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi irasionalitas pikiran klien. Yang ketujuh, menerangkan bagaimana gagasan-gagasan yang irasional itu bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang rasional yang memiliki landasan empiris. Nah, yang terakhir, yang ke-8, yaitu mengajari klien bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara berpikir sehingga klien bisa mengamati dan meminimalkan gagasan-gagasan yang irasional dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis sekarang maupun pada masa yang akan datang. Nah, yang telah mengekalkan cara-cara merasa dan berperilaku yang merusak diri. Nah, lalu di sini ada pengalaman klien saat menjalani terapi. Itu ada kayak tingkatan-tingkatannya. Nah, pada proses terapi difokuskan pada pengalaman klien pada saat sekarang. Nah, sama halnya dengan terapi-terapi yang lain, yaitu seperti client center dan juga eksistensial. Terapi rasional emotif ini menitik beratkan pengalaman di sini dan sekarang dan kemampuan klien untuk mengubah pola-pola berpikir dan beremosi yang diperolehnya pada masa kanak-kanak. Nah, terapi rasional emotif ini mengungkapkan ada 3 taraf pemahaman. Nah, yang taraf pertama itu klien menjadi sadar bahwa ada antecedent tertentu yang menyebabkan dia takut terhadap wanita. Nah, yang kedua, ada pada taraf yaitu klien mengakui bahwa dia merasa terancam oleh wanita dan tidak nyaman berada di antara wanita karena dia tetap mempercayai dan mengulang-ulang keyakinan-keyakinan irasional yang telah diterimanya. Nah, lalu yang ketiga, itu terdiri atas penerimaan klien bahwa dia tidak akan membaik, juga tidak akan berubah secara berusaha bersungguh-sungguh dan berbuat untuk mengubah keyakinan-keyakinan irasionalnya dengan benar-benar melakukan hal-hal yang bersifat kontropropaganda juga. Nah, lalu jika ditanya apa sih hubungan antara terapis dan juga klien? Nah, menurut Ellis, kehangatan pribadi afeksi dan hubungan pribadi antara terapis dan juga klien yang intens memiliki arti yang sekunder. Ellis menyatakan bahwa terapi rasional emotif ini menekankan pentingnya peran terapis sebagai model bagi para klien. Nah, terapis juga menjadi model orang yang berani bagi klien dalam arti dia secara langsung mengungkapkan sistem-sistem keyakinan klien yang irasional tanpa takut kehilangan rasa suka dan persetujuan dari klien.
Nah, terapi rasional emotif ini menekankan toleransi yang penuh dan penghormatan positif tanpa syarat dari terapis terhadap kepribadian klien, dalam arti terapis menghindari sikap menyalahkan klien. Nah, terapis juga secara sinambung menerima klien sebagai manusia yang pantas dihormati karena keberadaannya dan bukan karena apa yang telah dicapainya. Nah, lalu masuk ke dalam teknik-teknik terapi rasional emotif. Nah, di sini ada beberapa teknik-teknik terapi rasional emotif, namun saya hanya akan menjelaskan 4 teknik saja. Nah, teknik pertama yaitu teknik rasional emotif behavior terapi, yaitu REBT, yaitu model ABCDEF dan rasional emotif imagery. Nah, jadi asal muasal dari teknik ini yaitu terapi ini atau teknik ini diciptakan oleh Albert Ellis pada tahun 1955 setelah ia menetapkan bahwa terapi Rogerian dan psikoanalisis adalah metode penanganan yang tidak efektif karena tidak memfokuskan pada pikiran dan keyakinan klien saat ini. Nah, REBT ini telah mengalami beberapa transformasi dari terapi rasional ke terapi rasional emotif, lalu ke namanya yang sekarang yaitu REBT, sebagai upaya untuk mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku juga. Nah, konselor profesional perlu membantu klien untuk memahami bahwa perasaan tidak disebabkan oleh berbagai peristiwa oleh orang lain atau masa lalu, melainkan oleh pikiran yang dikembangkan oleh orang tersebut di seputar situasinya. Nah, salah satu tujuan utama dari RBT ini adalah untuk membantu klien memperjuangkan unconditional self-acceptance, yaitu menerima dirinya sendiri tanpa syarat, lalu unconditional other acceptance, yaitu menerima orang lain tanpa syarat, dan yang terakhir unconditional life acceptance, yaitu menerima hidup tanpa syarat. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk mengimplementasikan teknik ini? Ya, jadi REBT memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, membantu klien mencapai insight tentang self-love-nya sendiri. Yang kedua, membantu klien mengakses pikiran, perasaan, dan perilakunya. Yang ketiga, melatih klien tentang prinsip-prinsip REBT, sehingga mereka akan dapat berfungsi secara lebih efektif di masa mendatang tanpa bantuan konselor profesional. Nah, lalu teknik model ABCDEF ini, yaitu yang pertama, itu ada yang A itu kan, itu activating event atau kejadian pengaktif adalah situasi yang memicu keyakinan klien. Ini bisa saja kejadian yang memang terjadi atau disimpulkan terjadi, internal atau eksternal, atau mengacu pada masa lalu, masa kini, dan juga atau masa mendatang. Lalu, menurut RBT ada 2 tipe keyakinan, yaitu yang B itu belief, rasional dan irasional. Keyakinan seseorang mempengaruhi pikiran dan tindakannya. Keyakinan rasional realistis dan dapat didukung oleh bukti-bukti. Keyakinan itu fleksibel dan logis dan dapat membantu klien meraih tujuan. Klien irasional tidak realistis dan seringkali didasarkan pada absolutistik mas. Nah, keyakinan itu kaku dan tidak logis dan tidak membantu klien meraih tujuannya. Lalu yang D yaitu consequence adalah respon emosional atau perilaku klien terhadap keyakinan yang dimiliki klien tentang kejadian mengaktif. Biasanya inilah yang awalnya mendorong klien untuk mencari konseling. Emosi-emosi negatif seperti kekhawatiran, kesedihan, penyesalan, dan kesusahan adalah respon yang sehat. Sementara itu, kecemasan, depresi, rasa bersalah, dan merasa terluka adalah respon yang tidak sehat. Nah, lalu lanjut ke yang D, yaitu dispute terhadap keyakinan irasional klien dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong orang tersebut untuk mempertanyakan keempirikan, kelogisan, dan kepragmatisan status keyakinan irasional. Ada 3 langkah untuk D ini, yaitu debating atau memperdebatkan, diskriminasi atau memperbedakan, dan defining, yaitu mendefinisikan. Nah, setelah menentang, konselor profesional dan klien mengevaluasi efek-efek, itu maksudnya yang ke E, yaitu efek. Nah, jika berhasil, klien akan mengubah perasaan dan tindakan karena ia telah mengubah keyakinannya. Nah, lalu di sini ada rational emotive imagery. Nah, sering dimasukkan dalam proses RBT. Teknik rational emotive imagery ini dikembangkan oleh Moulsby pada 1974 dan melibatkan latihan mental aktif untuk membangun pola-pola adaptasi emosional. Dengan bantuan konselor profesional, klien memvisualisasikan dirinya sendiri sedang berpikir, merasakan, dan berperilaku persis seperti apa yang dapat dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan utama dari rational emotive imagery ini adalah agar klien mengubah emosi-emosinya dari yang tidak sehat menjadi sehat dengan bantuan konselor profesional. Nah, setelah kita mengidentifikasi keyakinan-keyakinan irasionalnya, konselor profesional bersama klien dapat memulai proses 7 langkah berikut. Nah, jadi yang pertama itu adalah memvisualisasikan suatu kejadian pengaktif yang tidak menyenangkan. Nah, di sini konselor profesional seharusnya memberitahu klien untuk membayangkan detik-detik kejadian secara benar-benar jelas. Nah, yang kedua, mengalami emosi-emosi negatif yang tidak sehat.
Nah, klien perlu mengalami emosi-emosi yang mengemuka selama kejadian pengaktif dan kemudian menghabiskan waktu beberapa menit untuk menghadapi emosi-emosi tersebut. Membayangkan emosi-emosi tidak tepat ini disebut negative imagery. Penting bagi klien untuk menggambarkan dengan benar-benar jelas ketika dirinya dalam situasi tersebut. Lalu yang ketiga, mengubah emosi-emosi. Setelah klien mengalami emosi-emosi tidak sehat, dia membutuhkan waktu untuk mengubahnya menjadi respon yang tepat guna dengan memvisualisasikan dirinya sendiri merespon dengan emosi-emosi sehat terhadap kejadian pengaktifnya. Nah, ketika klien membayangkan respon sehat itu disebut positive imagery. Nah, lalu yang keempat, itu ada memeriksa prosesnya. Dalam langkah ini, konselor profesional perlu membantu klien memahami bagaimana mengubah sistem keyakinannya yang B mempengaruhi kejadian pengaktifnya A dan konsekuensi emosional yang diakibatkan oleh yang C itu. Sangat penting bahwa klien memahami bagaimana self-talk berubah dari keyakinan lamanya untuk melahirkan keyakinan baru yang lebih rasional. Lalu yang kelima, itu ada pengulangan dan praktik. Nah, di sini klien perlu mengulangi langkah 1 sampai dengan 3 selama paling tidak 10 menit setiap hari sampai ia tidak lagi mengalami emosi-emosi yang tidak sehat itu sebagai respon terhadap kejadian pengaktifnya. Lalu yang keenam, itu ada menegakkan tujuan. Nah, setelah beberapa minggu klien seharusnya sudah bisa mengalami emosi-emosi yang sehat itu dan tepat guna, dan hanya sedikit kalaupun ada emosi-emosi tidak tepat guna yang sebelumnya dialaminya ketika ia menemui kejadian pengaktif. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, generalisasi keterampilan. Setelah klien mempelajari teknik ini, ia dapat menggunakannya untuk kejadian-kejadian pengaktif lain yang juga memicu respon-respon emosional yang tidak tepat guna. Nah, lalu lanjut untuk teknik yang kedua, yaitu teknik biblioterapi. Nah, asal-muasal dari teknik ini, biblioterapi adalah istilah yang dilontarkan oleh Samuel Crothers pada tahun 1916 untuk mendeskripsikan penggunaan buku sebagai bagian dari proses konseling. Dengan membaca sebuah buku dan dengan mampu mengidentifikasikan diri dengan seseorang tokoh, klien dapat belajar dari orang lain bagaimana cara mengatasi masalahnya dan melepaskan emosi-emosi yang mencapai arah baru dalam kehidupan dan mengeksplorasi cara baru dalam berinteraksi. Nah, biblioterapi ini memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama mengajarkan berpikir konstruktif dan positif, yang kedua mendorong untuk mengungkapkan masalah dengan bebas, yang ketiga membantu klien dalam menganalisis sikap dan perilakunya. Lalu yang keempat, itu membantu pencarian solusi alternatif untuk masalah klien. Yang kelima, memungkinkan klien untuk menemukan bahwa masalahnya serupa dengan masalah orang lain. Nah, lalu cara mengimplementasikan teknik biblioterapi ini ada 4 tahap, yaitu dalam tahap pertama, perlu bagi konselor profesional untuk mengidentifikasi kebutuhan klien. Lalu selanjutnya ada konselor profesional perlu memilih buku-buku yang cocok untuk situasi klien. Konselor profesional seharusnya hanya merekomendasikan buku-buku yang telah dibaca sendiri oleh konselor dan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan klien. Lalu pada tahap yang ketiga, yaitu tahap presentasi, klien membaca buku-buku biasanya secara mandiri di luar waktu sesi, dan selama sesi konseling ia mendiskusikan aspek-aspek penting buku tersebut bersama konselor. Nah, untuk yang anak-anak, atau yang lebih muda, bukunya seringkali dibaca bersama-sama dan dalam sesi konseling itu. Nah, langkah selanjutnya adalah membantu klien untuk menunjukkan transformasi dalam perasaan hubungan atau perilaku tokoh cerita. Nah, pada tahap terakhir, yaitu pada tahap tindak lanjut, yaitu konselor profesional dan klien mendiskusikan apa yang telah klien pelajari maupun apa yang telah dicapai dari mengidentifikasi diri dengan tokoh cerita. Nah, klien dapat mengungkapkan pengalamannya melalui diskusi, bermain peran, medium seni, atau beragam cara kreatif lainnya. Nah, lalu di teknik biblioterapi ini mempunyai beberapa variasi-variasi. Nah, menurut Brewster ada 3 tipe biblioterapi yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada self-help biblioterapi, yaitu yang melibatkan preskripsi buku non-fiksi tentang berbagai kondisi kesehatan mental. Lalu yang kedua ada kreatif biblioterapi yang melibatkan penggunaan fiksi, puisi, biografi, dan menulis kreatif untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan mental. Lalu yang ketiga ada informal biblioterapi, yaitu melibatkan fokus pada teknik-teknik biblioterapi kreatif secara tak terstruktur, termasuk penggunaan kelompok belajar, rekomendasi dari anggota-anggota staf perpustakaan, dan juga disiplin di perpustakaan. Lalu di sini ada variasi biblioterapi. Di sini ada 4 variasi biblioterapi. Nah, di sini ada biblioterapi tradisional sebagaimana dideskripsikan di atas, cenderung bersifat reaktif. Artinya klien memiliki sebuah masalah dan konselor yang akan memilih bukunya untuk dibaca oleh klien yang akan membantu mengatasi masalahnya. Nah, yang kedua itu ada
interaktif, melibatkan klien yang berpartisipasi dengan cara memungkinkannya untuk merefleksikan tentang bacaannya. Nah, yang ketiga, biblioterapi klinis digunakan hanya oleh konselor yang profesional yang terlatih untuk membantu klien yang sedang mengalami masalah emosional berat dan yang mungkin menggunakan menulis jurnal, bermain peran, atau menggambar. Lalu yang keempat, ada biblioterapi kognitif yang untuk mengajarkan terapi kognitif perilaku kepada klien yang menghadapi depresi dengan maksud agar tingkat depresinya berkurang. Lalu yang selanjutnya ada teknik journaling. Nah, asal muasal teknik journaling ini. Nah, menulis jurnal atau catatan harian memungkinkan klien untuk mengungkapkan dan mengeksternalisasikan pikiran, perasaan, dan kebutuhannya. Ekspresi-ekspresi yang biasanya disimpan untuk ranah internal pribadi. Nah, Keller dan Fitzpatrick mendeskripsikan dua tipe penulisan terapi efektif atau emosional dan kognitif atau konstruktivis. Nah, yang pertama, journaling afektif atau emosional memungkinkan klien untuk menuliskan ide-ide yang mengalir bebas dengan tujuan ekspresi dan pelepasan emosional. Nah, proses ini seringkali membantu klien mengeksternalisasikan dan meregulasi emosinya. Lalu yang kedua ada journaling kognitif atau konstruktivis. Adalah pendekatan menulis yang lebih terstruktur yang memfokuskan pada kognisi klien dan menciptakan makna seringkali dengan tujuan meningkatkan insight atau reframing. Nah, lalu cara mengimplementasikan teknik journaling ini yaitu ada langkah-langkahnya. Setiap tugas menulis jurnal itu seperti ada mendeskripsikan maksud dan isi tugas. Lalu yang kedua terlibat dalam kegiatan journaling. Lalu yang ketiga memeriksa kemajuan klien dan melibatkan klien dalam pertukaran yang bermakna yang berasal dari isi dan proses jurnal. Lalu ada menyemangati klien dan memodifikasi kegiatan bila mana dianggap perlu. Lalu variasi-variasi dari teknik journaling ini yaitu menurut Keller dan Fitzpatrick itu dikelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama itu ada tulisan terprogram, yang kedua ada buku harian pekerjaan rumah, lalu yang ketiga catatan harian, yang keempat butuh biografi atau memoir, yang kelima bercerita, dan yang keenam ada puisi. Nah, lalu untuk teknik yang terakhir yaitu systematic desensitization, itu asal muasalnya itu jadi pada akhir 1950-an Joseph Wolf mengembangkan teknik sistematik desensitization ini atau desensitisasi sistematik. Nah, desensitisasi sistematik ini adalah prosedur di mana klien berulang kali mengingat, membayangkan, atau mengalami kejadian yang membangkitkan kecemasan dan setelah itu menggunakan teknik relaksasi untuk menekankan kecemasan yang disebabkan oleh kejadian itu. Nah, lalu cara untuk mengimplementasikan teknik ini itu bagaimana sih? Nah, proses desensitisasi sistematik ini memiliki 3 komponen umum. Nah, yang pertama itu ada klien diajari sebuah teknik relaksasi, yaitu contohnya seperti mengambil nafas dalam-dalam, terus progressive muscle relaxation training atau PMRT, yaitu latihan relaksasi otot progresif, di mana ia perlu menjadi mahir. Lalu yang kedua itu sebuah skala hierarki kecemasan dibuat. Lalu yang ketiga, menyajikan stimuli yang membangkitkan kecemasan selama relaksasi. Nah, lalu ada variasi-variasi teknik sistematik desensitization, yaitu menurut Corey mendeskripsikan salah satu variasi lazim desensitisasi sistematik. Nah, desensitisasi in vivo. Desensitisasi in vivo memapari klien dengan situasi nyata yang ditakutinya. Nah, konselor dapat mendampingi klien untuk menghadapi situasi yang membangkitkan kecemasan. Nah, si Young ini mengusulkan sebuah variasi desensitisasi sistematik lain dengan fokus pada mengurangi kecemasan, bukan mengurangi ketakutan. Nah, klien seharusnya dilarang untuk mencoba desensitisasi sistematik sendiri di antara sesi-sesi. Akan tetapi, praktik yang bagi konselor profesional itu untuk memberikan pekerjaan rumah di antara sesi. Nah, termasuk melatih dan memperkuat keterampilan klien di bidang pernapasan dalam, latihan relaksasi autoprogresif, visual imagery, dan juga self-talk. Nah, baik, jadi sekian dari penjelasan saya mengenai terapi rasional emotif ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga perbuatan saya. Mungkin sekian dari penjelasan saya ini. Terima kasih. Bye-bye.